Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di prediksi soal PPPK Kompetensi Teknis Guru PJOK tahun 2023. Dan semoga bermanfaat di prediksi soal ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Langsung saja kita mulai di nomor 1. Anda diterima sebagai guru SMA swasta yang ada di Surabaya, sedangkan tempat tinggal Anda di kota lain yang membutuhkan waktu tempuh 2 jam untuk sampai di sekolah. Anda mengajar di sekolah tersebut selama 6 hari kerja. Selain itu, Anda juga diminta pihak sekolah untuk mengerjakan tugas administrasi di luar jam kerja. Yang akan Anda lakukan adalah A. Sementara akan bertahan sambil mencari lowongan kerja di dekat rumah. B. Tetap menjalankan tugas saya sebagai guru dengan sebaik-baiknya meskipun tempat mengajar jauh dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan. C. Kelelahan dengan jarak tempuh yang terlalu jauh dengan sekolah. D. Terpaksa bekerja dengan jarak tempuh yang jauh. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi saja. E. Bertahan menjadi guru sekolah tersebut dengan meminta dispensasi tidak diberi tugas. Pilihan yang paling tepat dalam situasi ini adalah B. Tetap menjalankan tugas sebagai guru dengan sebaik-baiknya meskipun tempat mengajar jauh dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan. Sebagai seorang guru, komitmen terhadap pekerjaan dan tanggung jawab terhadap siswa yang sangat penting. Meskipun ada tantangan seperti jarak tempuh yang jauh dan tugas tambahan, tetap menjalankan tugas sebagai guru dengan sebaik-baiknya adalah pilihan yang paling mendukung dalam menjaga kualitas pendidikan dan memberikan pengaruh positif pada siswa. Jika ada kesulitan atau permasalahan tertentu, bisa juga mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk mencari solusi yang lebih baik. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 2, kondisi kelas Ibu Tiur selalu tenang. Anak-anak tidak gaduh, tetapi juga tidak ada yang mau bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Ibu Tiur merasa kurang berhasil dalam mengajar. Pertemuan berikutnya, Ibu Tiur menerapkan satu model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk bertanya atau berpendapat. Model tutor sebaya dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan PTK. Cara mengukur peningkatan kemampuan bertanya pada PTK Ibu Tiur adalah A. Menghitung perubahan jumlah siswa yang berani mengajukan pertanyaan di setiap siklus PTK. B. Mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan sebelum dan sesudah perlakuan. C. Memberikan pretest, mengemukakan pendapat. D. PTK dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. Langkah PTK yang dilakukan terdiri dari 4 tahap. Pembahasannya, cara yang tepat untuk mengukur peningkatan kemampuan bertanya pada penelitian tindakan kelas Ibu Tiur adalah B. Mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan sebelum dan sesudah perlakuan. Dalam PTK, Anda perlu melakukan pemantauan terhadap perkembangan siswa sebelum dan setelah penerapan perlakuan atau model pembelajaran tertentu. Dalam kasus ini, pemantauan dilakukan terhadap kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan sebelum dan sesudah menerapkan model tutor sebaya. Ini akan membantu Anda menilai apakah ada peningkatan dalam kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan setelah model pembelajaran tersebut diterapkan. Jadi, jawabannya nomor 2 adalah B. Nomor 3, Ibu Dewi akan mengajar materi mengenal lingkungan sekolah. Beliau mengajar siswa di luar ruangan sekolah, kemudian berkeliling ke ruang-ruang kelas, UKS, laboratorium, dan mengamati kebun di belakang sekolah. Setelah kira-kira 45 menit, anak-anak diajak masuk kembali ke dalam kelas. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan siswa adalah A. Mendengarkan penjelasan guru tentang apa yang dilihat di lingkungan sekolah. B. Melakukan tanya jawab tentang apa saja yang dilihat. C. Menyebutkan nama ruangan di sekolah dan nama tumbuhan di kebun sekolah. D. Diskusi kelompok untuk membuat kesimpulan tentang pengamatannya. Menggambar salah satu objek yang diamati di lingkungan sekolah.
Langkah yang paling tepat yang harus dilakukan siswa setelah kembali ke dalam kelas, setelah mengamati lingkungan adalah D. Diskusi kelompok untuk membuat kesimpulan tentang pengamatannya. Setelah mengamati lingkungan sekolah, siswa dapat berdiskusi kelompok untuk membahas apa yang mereka lihat, membuat kesimpulan, dan berbagi pengalaman mereka. Ini adalah langkah yang memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar dan berbagi pengetahuan mereka dengan teman-teman sekelas. Jadi, nomor 3 jawabannya adalah D. Nomor 4, dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat dua siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Dalam menghadapi dua siswa yang memiliki kebutuhan khusus, pendekatan yang tepat adalah C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka memungkinkan guru untuk memberikan bantuan dan dukungan yang lebih individualis sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Ini dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus untuk lebih baik memahami materi dan mengatasi tantangan mereka dalam pembelajaran. Memisahkan atau mengelompokkan dengan siswa lain atau memberikan perlakuan berbeda mungkin tidak selalu diperlukan, tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing siswa. Jadi nomor 4 jawabannya adalah C. Nomor 5. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Selalu harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Dalam menyusun soal tes pilihan ganda, terutama jika materi yang sebagian belum dipelajari oleh siswa, yang harus dilakukan guru adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. Soal tes harus didasarkan pada indikator atau kompetensi yang telah diajarkan kepada siswa. Ini akan membantu memastikan bahwa soal-soal yang diajukan kepada siswa relevan dengan materi yang telah mereka pelajari dan dapat mengukur pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Jadi jawaban nomor 5 adalah A. Baiklah, Bapak Ibu, itu tadi adalah 5 soal prediksi soal PPPK kompetensi teknis untuk guru PJOK di tahun 2023. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.